Oke, hello teman-teman dan selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Dan pada kesempatan kali ini saya Muhammad Sarifin akan memberikan info-info nih seputar dunia Tokusatsu. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai Rider Time Kamen Rider Zio versus Decade. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja bahas Rider Time Kamen Rider Zio versus Kamen Rider Decade. Rider Time Kamen Rider Zio versus Kamen Rider Decade ini merupakan mini series yang dibuat bersama kolaborasi dari Telasa, layanan web streaming dan juga Toei Tokusatsu Fans Club. Dan mini series dari Rider Time Zio versus Decade ini akan memiliki 3 episode yang akan dibagi menjadi 2 part, yaitu part satunya dari Rider Time Kamen Rider Decade versus Zio Decade Hell's Death Match, dan juga Rider Time Kamen Rider Zio versus Decade 7 Different Zio. Masing-masing setiap partnya akan memiliki 3 episode. Jadi total keseluruhan mini series ini akan berjumlah 6 episode. Dan untuk penayangannya sendiri teman-teman akan ditayangkan pada bulan Februari, yaitu pada tanggal 9 Februari hari Selasa, 14 Februari hari Minggu, 21 Februari hari Minggu tahun 2021. Rider Time Zio vs Decade ini akan ditulis dan disutradarai oleh Toshiki Inoue. Toshiki Inoue ini sebagai penulis, dia pernah menulis beberapa series Kamen Rider ya. Di awal awal 1, PES pertama, kayak Kamen Rider Kuga gitu, Ryuki Vice Blade, Ibiki Kabuto Deno dan lain sebagainya. Dia pernah menulis beberapa series Kamen Rider Heisei fase pertama ya. Dan juga ada sutradara yaitu Satoshi Murata sebagai sutradara dari miniseri Zio vs Decade ini. Sama hanya dengan Toshiki Inoue, sang penulis, dia juga pernah menyutradari beberapa series lawas Kamen Rider Heisei PES awal seperti Kamen Rider Hibiki dan juga Kamen Rider PES kedua seperti Kamen Rider Double dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas mengenai siapa saja penulis, sutradara, dan juga kapan penayangan dari Rider Time Zio vs Decade ini, sekarang kita akan beralih membahas para case. Kok para case? Para case alias pemain yang akan memainkan Rider Time Zio vs Decade ini. Siapa saja? Langsung saja. Untuk yang pertama ini, teman-teman, kita kedatangan tak lain, tak bukan, yaitu si Wagamao alias Kamen Rider Zio alias si Sogo yang diperankan oleh So Okuno. Dia akhirnya kembali lagi nih memerankan peran sebagai seorang Osama atau raja yang bijaksana dan juga dermawan tentunya. Selanjutnya ada Kamen Rider Geis, Mukuyoin Geis, yang diperankan oleh Gaku Ushida untuk menemani sang pemeran utama si Sogo dalam misinya kali ini memberantas kejahatan tentunya. Next ada Kamen Rider Wos alias si Wos, sang tangan kanan dari Wagamao yang diperankan oleh Keisuke Watanabe. Nah uniknya di sini Wos kelihatan tampil berbeda ya, karena mungkin rambut panjangnya ya. Kalau dilihat dari trailer malah jatuhnya dia kayak lagi iklan Pantene teman-teman. Sampo Pantene. Rambut lebih kuat dari dalam, lebih berkilau di luar. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada heroin kita yaitu Tsukuyomi alias Kamen Rider Tsukuyomi yang diperankan oleh Shieri Ohata. Dengan tampilan rambut pendek yang baru dari Tsukuyomi, dia sekali lagi akan menemani sang Wagamao demi menuntaskan misinya di Rider Time Zio vs Decade ini. Oke, jadi barusan kita telah membahas para case utama dari kubu. Ingat ya, ini case utama dari kubu ya, kubu dari Kamen Rider Zio. Selanjutnya kita akan membahas para villainnya nih, villain dari Kamen Rider Zio, yaitu tak lain dan tak bukan adalah Time Jacker. Dan sebuah kejutan sekali teman-teman, karena para trio Time Jacker akan kembali hadir lagi di dalam Rider Time Zio vs Decade ini. Dan para trio Time Jacker itu adalah si Uru yang diperankan oleh Rihito Itagaki,
Swords yang diperankan oleh Kentaro Kanesaki, dan juga ini si teteh cantik yang mempesona, Ora. Si Ora ini dia tampil berbeda ya, dengan kostum seperti Ibu Ara-Ara yang sering kita lihat di drama Jepun. Dan tentunya tampilan si Ora ini sangat menarik perhatian para kaum Adam. Apalagi diri saya sendiri ketika melihat trailer dari Rider Time Zero versus Decade ini. Sungguh aduhai. Baiklah, sepertinya para case utama dan juga villain Kamen Rider Zio semuanya kembali ya teman-teman ya. Dan itu bikin saya terkejut, benar-benar terkejut. Mungkin ada satu sih yang gak comeback, yaitu pamannya si Sogo, yang mungkin ya tidak hadir di sini dikarenakan role dia tidak terlalu penting ke cerita. Jadi ya dia tidak hadir gitu. Atau mungkin saja dia akan hadir tapi masih belum dikonfirmasi oleh TWI. Nah, kita lihat saja. Next, kita lanjut ke cast dari kubu Kamen Rider Decade. Tentunya si Mamang Decade alias si Kadoya Tsukasa yang diperankan oleh Masahiro Inoue balik lagi teman-teman sebagai tukang rusuh. Bisa dibilang ya tukang rusuh lah ya. Dia di mana-mana pasti di series Kamen Rider manapun pasti ngerusuh. Kerjanya tuh ngerusuh. Dan bisa dibilang peran dia di sini sangatlah besar sekali teman-teman ya pastinya. Apalagi dia di sini akan memiliki form baru, memiliki final form baru gitu ya, yang membuat para netizen Kotoku fans ingin memberikan pepatah-pepatah kasar kepada formnya. Nah, form apa itu? Nanti kita akan bahas. Lanjut teman-teman. Nah, ini secara mengejutkan, sangat-sangat mengejutkan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Onodera Yusuke alias Kamen Rider Kuga di series Kamen Rider Decade kembali hadir. Akhirnya comeback setelah 1 dekade. Literally 1 dekade Kamen Rider Decade ya. Oh my god! Wow! Dia akan kembali hadir di Rider Time Zio versus Decade ini. Dan ini merupakan sebuah kejutan yang luar biasa teman-teman, dikarenakan ya salah satu sobat sohib Decade di seriesnya Decade ini, si Yusuke ini dia balik lagi nih dan akan menemani si Tsukasa di perjalanannya di Rider Time Zio versus Decade ini. Dan karena biasanya teman-teman Toei itu kalau galak ngehadirin cast Decade ya alias si Tsukasa di series Decade itu, di Toei biasanya suka ngehadirin si Daiki Kaito, si Second Rider. Jadi Toei jarang sekali mengundang selain 2 orang pemain inti dari series Kamen Rider Decade ini untuk hadir lagi gitu, hadir untuk comeback menemani para pemeran utama gitu ya, si Tsukasa ataupun si Kaito gitu. Jadi cuma 2 orang aja ini yang suka hadir gitu ya, yang suka comeback. Nah, ini merupakan sebuah kejutan sekali teman-teman, makanya karena cast inti Decade yang lain yaitu si Onodera Yusuke hadir di Rider Time Zio versus Decade ini. Good job Toei. Nah, bila dilihat dari trailernya teman-teman, ada scene di mana Kamen Rider Kuga, DN dan juga Kivala bertarung dengan Omazio. Nah, apakah DN si pemeran Mamang Kaito ini akan comeback lagi di series ini? Karena bila ada Tsukasa pasti ada si Kaito ya. Biasanya seperti itu. Di Zio juga seperti itu gitu ya. Dan di series yang lain juga, di series yang lainnya juga sama. Di mana-mana seperti itu. Tapi di sini apakah dia akan kembali? Dan juga apakah Natsumi sang heroin utama Kamen Rider Decade akan comeback sebagai Kamen Rider Kivala? Atau mungkin dia akan balik lagi sebagai face actor doang gitu ya, ngisi suara doang pas dia jadi Kamen Rider Kivala atau gimana? Well, kita lihat saja nanti. Kita lihat gimana kejutan Toei bekerja nantinya, oke? Baiklah, itu adalah karakter utama dari kubu Kamen Rider Decade ya. Selanjutnya kita akan beralih ke bintang tamu, Guest nih. Guestar yang akan meramaikan mini series dari Rider Time Zio versus Decade. Nah, siapa saja itu? Yang pertama,
ada si teteh cantik dari Amazon. Bukan Teteh Diana ya di film Wonder Woman ya, karena dia sama dari Amazon juga soalnya. Tapi bukan itu. Tapi maksud saya yaitu ada Rina Takeda. Dia pernah bermain di series Kamen Rider favorit saya, yaitu Kamen Rider Amazon sebagai Mizuki Misuzawa. Tetapi di mini series ini dia akan memerankan karakter yang berbeda. Jadi bukan karakter yang ada di Amazon. Jadi dia akan memerankan sebagai bocah anak sekolahan bernama Misakudo. Selanjutnya nih ada kita kehadiran para rider veteran dari series Kamen Rider Gaimon, yaitu ada Kazuki Namioka. Dia pernah bermain sebagai Kamen Rider Sigurd, dan juga Metal Yoshida. Dia pernah memerankan juga di series Gaim sebagai Kamen Rider Bravo. Dan mereka berdua ini akan memiliki role yang berbeda dan tentunya akan berpengaruh kepada cerita dari Zi-O versus Decade ini. Dan yang terakhir, ini ada bintang tamu yang sering berseliweran di dunia tokusatsu, yaitu si kakek-kakek berkacamata yang satu ini. Oke, jadi itu adalah semua para case yang akan meramaikan Rider Time Zi-O versus Decade. Mungkin ada satu case yang belum diungkap ya, identitasnya belum diungkap, yaitu seorang manusia bertopeng yang ada di trailer. Dia masih menjadi sosok misteri ya. Mungkin saja akan ada kejutan yang akan diberikan Toei mengenai siapa pemeran di balik si topeng pembawa narasi ini. Bisa saya Jessica itu, Narutaki, atau yang lainnya mungkin. Kita lihat saja. Baik, kita akhirnya masuk ke dalam pembahasan yang sedang dibicarakan dan sedang hangat-hangatnya dibahas oleh para toku fans nih. Jadi di Rider Time Zi-O versus Decade ini, si Kamen Rider Zi-O sekali lagi akan mendapatkan sebuah kekuatan baru alias Rider Watch baru dari Kamen Rider Saber. Wah, tunggu dulu ya. Ini merupakan sebuah kejutan, tapi juga merupakan sebuah kebingungan ya. Kebingungannya kenapa Rider era Rewa gitu ya bisa ikut nimbrung di mini series yang jelas-jelas ini adalah mini series buat Heisei ya. Tapi kenapa kok Zi-O bisa mengakses kekuatan Saber Rider kedua dari era Rewa? Apakah ada kesinambungannya atau gimana? Ini menjadi sebuah kebingungan dan menjadi teka-teki sendiri ya teman-teman. Mungkin nanti ketika rilis akan dijelaskan ya. Dan Kamen Rider Zi-O ini akan hensin menjadi Decade Armor Saber Form. Dan tentunya si Mamang Mulus sekali lagi akan iwai menyambut form baru dari Kamen Rider Zi-O ini. Next, nah ini yang menjadi perbincangan nih. Perbincangan di para kalangan toku fans nih. Itu kita kedatangan sebuah form baru dari Kamen Rider Decade, yaitu ada Kamen Rider Decade Complete Form 21 alias Complete Form 21. Dan bentuk dari Kamen Rider Decade Complete Form 21 ini adalah seperti itulah form dari Decade Complete Form 21. Gimana teman-teman? Gimana reaksi teman-teman terhadap form ini? Kalau saya sih reaksinya mungkin kayak gini ya. You serious? Nah itu reaksi saya, jadi saya kecewa, iya, pengen ngumpat juga iya, pengen ketawa juga iya, karena bentuknya sangat absurd sekali teman-teman, sangat absurd sekali, apalagi di bagian jubahnya itu sangat mengganggu. Itu jubahnya yang paling mengganggu sih, terus di jubahnya ditempelin kartu-kartu, sangat mengganggu. Jadi mirip ini ya, mirip seperti Merchant di Resident Evil 4, tukang ngasung-ngasungin barang kan, biasanya dia ada buka jubah tuh, buka jaket, terus isinya ada barang-barang, nah seperti itu.
got something that might interest you. Ya, jadi gimana nih teman-teman? Form dari tiket ini ya entahlah, aku mah ya begitulah. Kecewa iya, bilang jelek iya ke formnya ya gimana ya? Seharusnya sih anak emas ini anak emas sih. Tiket itu merupakan anak emasnya tuh harus memiliki sesuatu yang wah gitu ya. Ya. Tapi tadi sangka-sangka malah begini hasilnya. Ya mungkin saya bisa saya mengajarkan karena mungkin dana dari pembuatan produksi Rider Time Zio Precious Decade ini malah larinya ke para cash ya. Jadi banyak banget pengeluaran ke cash yang comeback gitu. Jadi tidak ada pengeluaran buat form baru dari si Decade Complete Form 21 ini. Jadi ya Toei bikin yang seadanya gitu, seayana kalau kata bahasa Sundanya Bang. Jadi ya seperti ini ya, jadi diterima saja lah meskipun banyak yang tidak terima. Jadi itulah teman-teman pembahasan dari Rider Time Decade versus Zio ini. Bagaimana menurut teman-teman, apakah sangat exciting dan menunggu rilisan mini series dari Zio versus Decade ini? Kalau menurut saya sih, saya sangat exciting ya, karena cerita yang akan dibawakannya itu sangat unik. Karena di Rider Time Zio versus Decade ini dibagi menjadi 2 part, yaitu part pertama mengenai 7 kepribadian Songwoo dan part kedua yaitu mengenai cerita game kematian teman-teman. Cerita game kematian dan semua para cast veteran rider akan hadir di part kedua ini. Jadi saya sangat menunggu sekali teman-teman. Dan yang juga kita akan nantikan yaitu kita akan melihat pertarungan dari Zio, Decade, Kuga, DN, Givala dan teman-temannya melawan Oma Zio. Jadi sepertinya Oma Zio akan menjadi bos atau villain besar di sini. Wah, sangat dinantikan sekali. Oke, mungkin teman-teman segitu saja pembahasan video Dunia Tokusatsu episode pertama mungkin ya. Ini mungkin sebuah episode pembuka dari Dunia Tokusatsu, karena dulu sebenarnya Dunia Tokusatsu membuat 2 episode, bukan episode 2 pembahasan ya, tapi itu lama sekali, 4 tahun yang lalu. Jadi ya mungkin saya anggap itu video Dunia Tokusatsu yang percobaan mungkin ya, percobaan. Tapi di sini di channel ini, di channel Someone Entertainment, saya akan mencoba untuk konsisten membuat konten-konten Dunia Tokusatsu dan memberikan info-info tentunya kepada teman-teman seputar Dunia Tokusatsu, apa saja yang sedang hype, apa saja yang sedang dibahas, fakta-fakta apa dan lain sebagainya mengenai Tokusatsu seperti Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman dan lain sebagainya. Oke, segitu saja mungkin teman-teman, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Dan see you in the next Dunia Tokusatsu lainnya. Bye-bye.